Kasih dalam Yesus Kristus, kita berdoa meminta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa membaca dan merenungkan sabdanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kurang lebih 66 tahun itulah waktu pemberianmu bagi kehidupan orang tua terkasih kami Cornelis Kota Dida. Dalam waktu pemberianmu, dia telah beraktivitas, berkarya bagi hidup keluarga, dan pada akhirnya sekarang beristirahat. Dan bersama-sama dengan istri dan anak-anak, mantu dan cucu, serta semua sahabat handetolan kenalan, kami mau ada di hadirat-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu, ya Bapa, datanglah dan berkati kami sekalian, supaya ketika kami membaca kebenaran firman-Mu dan merenungkannya, kami bisa mengerti kehendak-Mu dan menjadikannya menjadi panduan bagi hidup kami. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa, bersyukur, dan menyambut firman-Mu. Amin. Saya akan membacakan satu bagian kitab suci bagi kita. Dalam surat pertama Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10. Beginilah bunyi firman Allah, hidup orang Kristen. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikianlah jauh bacaan firman Allah untuk kita sekalian. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Allah, memelihara dan melakukan firman itu dalam hidup kita hari lepas hari. Sidang penghiburan yang terkasih dalam Yesus Kristus, keluarga besar Kota Dida, Jami dan rumpun keluarga terkait di dalamnya, selamat siang, salam. Ya, hari ini kita berhimpun di sini dan kita menyaksikan secara bersama bahwa hidup sebagai manusia, hidup bersama suami, istri, anak-anak, teman-teman sekerja, tetangga, hidup bermasyarakat, ternyata ada batas waktunya. Ada saat di mana kita bisa tertawa bersama, tapi juga ada saat di mana kita bisa menangis karena orang-orang yang kita kasihi, yang pernah kita kenal, yang pernah membangun persahabatan dengan kita, tidak lagi bisa dapat melakukan itu terhadap kita sekalian. Kitab Pengkhotbah pasal 3 menegaskan itu dengan baik. Dan melalui kebenaran firman Allah yang telah kita baca tadi menegaskan kepada kita bahwa sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah menurut rupa dan gambar Allah, dan yang ditempatkan di tengah-tengah bumi ciptaan Tuhan ini, sesungguhnya kita diberi kesempatan oleh Allah sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bahwa Allah sudah menetapkan dan menghadirkan begitu banyak hal di dalam dunia ini. Kalau kita belajar di dalam kisah penciptaan dalam kitab Kejadian,
Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada dan menghadirkan begitu banyak hal yang luar biasa demi dan untuk kelanjutan hidup kita sebagai manusia. Dan semua yang telah dihadirkan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, kemudian Allah menempatkan satu makhluk yang Dia ciptakan menurut rupa dan gambarnya, yang diberi nama manusia dan diberi tugas dan tanggung jawab yang sangat istimewa, yakni sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Itu berarti kita mesti bersyukur sebagai manusia, karena kitalah yang mendapat mandat dari Allah untuk bisa melakukan banyak hal di tengah-tengah kehidupan dunia ini, untuk kesejahteraan hidup kita dan berbagai-bagai kemajuan yang kita alami. Tapi serentak dengan itu, Allah sudah berpesan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11, bahwa manakala kamu sudah mengalami kehidupan yang lebih berarti, rumah-rumahmu telah diisi dengan barang-barang yang baik, dan kamu sudah menikmati banyak hal dalam hidupmu, berhati-hatilah supaya kamu tidak melupakan Tuhan Allahmu. Peringatan itu Allah sudah berikan kepada kita kehidupan umat manusia, sebab manusia ternyata memiliki kecenderungan untuk melawan titah Tuhan dan tidak mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan bagi hidupnya. Manusia memiliki kecenderungan untuk hidup seturut dengan apa yang dia kehendaki dan dia inginkan di dalam hari-hari hidupnya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan ternyata benar, manusia ternyata di dalam perkembangan hidup yang begitu luar biasa dan dahsyat, ternyata melahirkan kelompok manusia yang tidak lagi mau menghormati Tuhan sebagai pemilik dari segala-galanya di atas dunia ini. Manusia merasa cukup dengan seluruh kelengkapan material yang memperlengkapi kehidupannya di tengah-tengah dunia ini, dan kemudian mencoba untuk membelakangi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini adalah sebuah bagian kehidupan yang sungguh-sungguh tidak lagi berjalan menurut titah dan kehendak Tuhan. Karena pertama Petrus pasal 4 ayat yang ke-10 tadi dengan jelas ditegaskan bahwa kita ditempatkan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Itu berarti kita sedang diberi kewenangan dan mandat untuk mengurus segala sesuatu yang adalah kepunyaan Allah yang dianugerahkan kepada kita. Kita tidak pernah mengurus segala sesuatu yang bersumber dari diri kita sendiri. Sama sekali tidak. Tidak ada sesuatu pun yang ada di atas dunia ini bersumber dan berasal dari diri kita umat manusia. Kita hanya mengurus apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita atur secara baik demi kelanjutan hidup kita di bumi. Karena itu tentu sangat disayangkan bahwa ketika manusia sudah mengalami berbagai kemajuan dalam hidupnya dan menikmati banyak hal dan berkeputusan untuk tidak lagi terpaut kepada Tuhan, berusaha untuk melepaskan diri karena memandang dan menganggap bahwa dia sudah mampu menata hidupnya sendiri di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dalam banyak kesempatan saya telah memberi penegasan
dunia ini ada kelompok yang berpandangan bahwa manusia itu adalah makhluk yang memiliki eksistensi diri yang paling tinggi di akhirat, di dalam dunia ini, dan karenanya dia menjadi objek penyembahan dan pantas dilayani. Dan bahkan manusia itu adalah makhluk yang mampu mengubah dirinya sendiri, mampu memperbaiki dirinya sendiri, maka dia tidak lagi membutuhkan satu kekuatan apapun bagi hidupnya. Ini adalah pengajaran-pengajaran yang menyesatkan di dalam aktivitas hidup kita sebagai manusia. Kita harus sadar bahwa karena manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, maka sekaligus dia dilengkapi dengan daya kreasi yang tinggi. Itu dikaruniakan oleh Allah dan tidak datang dari diri manusia itu sendiri. Kelengkapan itu Allah berikan kepada manusia karena dalam kitab Kejadian memang Allah sudah memberi mandat kebudayaan bahwa dari seluruh makhluk yang diciptakan, manusialah yang diberi kepercayaan untuk menata dunia ini. Dan karena itu demi dan untuk menata dunia, manusia itu dilengkapi dengan daya kreasi yang amat tinggi dan hebat. Tetapi itu bermaksud supaya manusia tetap mengagungkan Tuhan sebagai Sang Penciptanya dan merasa bersyukur selalu kepada Tuhan, bukan mengabaikan Tuhan dan membelakangi Allah dan melupakan Tuhan di dalam hidup ini. Itulah sebabnya pertama Petrus pasal 4 ayat yang ke-10 dengan tegas mengatakan, kita ditetapkan oleh Allah sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dan memang hanya kita manusia yang diberi kesempatan itu, karena manusia lah yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, diberi kemampuan untuk melakukan berbagai hal, bahkan diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, sehingga menjadi pihak lain untuk Allah bisa berkomunikasi dengan manusia dan memampukan manusia untuk melakukan banyak hal di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan mengapa kita harus terus ingat kepada Tuhan sambil memberi kemampuan pada kita sekalian? Karena pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan dalam hidup ini kepada Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-10. Bahwa semua kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus dan mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan di dalam dunia ini, entah itu yang baik atau yang jahat. Pertanggungjawaban harus kita lakukan. Karena itu sebaiknya kita sadar bahwa kita adalah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, yang pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan itu kembali kepada Sang Pemberi mandat kepada kita. Maka jangan pernah melupakan Tuhan dalam hidup ini. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri pada hidup ini. Ini COVID-19 virus yang kician kita sudah hadapi dari tahun 2000 sampai sekarang sudah 2022. Belum selesai. Itu baru kician yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Itu pun kita tidak mampu mengatasinya. Apalagi kalau ada sesuatu yang besar, pasti sangat tidak bisa kita hadapi. Karena itu, karena kita adalah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, maka kita harus memberi tanda bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Karena itu kita mesti menyatakan syukur dan penyembahan kita kepada Tuhan. Sebuah kesaksian menarik yang sudah disampaikan oleh putri terkasih kita. Dia mengalami pergumulan supaya bagaimana ayahnya, seorang kepala keluarganya, bisa membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya.
Sekali lagi ingat, Tuhan itu kebutuhan kita. Ya. Kebutuhan kita bukan soal makan dan minum saja, bukan soal kemajuan saja, tapi kebutuhan kita juga adalah Tuhan. Karena itu jangan pernah kita mengabaikan Tuhan di dalam aktivitas hidup ini. Apalagi menggunakan hal-hal pemberian Tuhan dengan melakukan berbagai hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang yang kemudian memanfaatkan pemberian Tuhan melalui hal-hal materi itu, kemudian dia menciderai Allah dengan menggunakan berkat-berkat Allah dalam hidup itu. Sudah pedoi banyak-banyak, mulai pakaneo sana, pakaneo sini, pelihara sana, pelihara sini, gae sana, gae di sana, di situ, dan seterusnya. Kalau ada di antara kita yang sedang memiliki perilaku di mana kita menggunakan berkat Allah untuk melakukan kenajisan dalam hidup kita, segera mengalami pertobatan. Kita tidak boleh main-main dengan Tuhan. Sudah banyak kesempatan saya memberi penegasan dalam kitab Maleakhi pasal 4 ayatnya yang pertama. Setiap orang yang ternyata tidak menghargai waktu pemberian Tuhan dan mengisi hari-hari hidupnya dengan tindakan-tindakan hidup yang fasik, dia sedang menjadikan dirinya sebagai jerami kering yang akan habis terbakar dalam nyala api. Saja kasih tinggal sedikit pun akar dan dahan-dahan seluruhnya akan selesai terbakar. Ingat, perbuatan-perbuatan fasik itu hanya menambah kayu api di dalam dapur api yang bernyala untuk menghanguskan setiap kehidupan kita yang tidak berkenan. Karena itu mari kita belajar dari pertama Petrus pasal 4. Bersyukur kita ditetapkan oleh Allah sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Karena itu kita mesti memberi hormat kepada Allah melalui semua yang ada pada kita. Kekayaan kita, materi-materi kita, pikiran-pikiran kita, kekuatan fisik kita, mesti kita manfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan nanti semulai makan pakai selang di rumah sakit baru bilang, Tuhan tolong, bunga sulai baru panggil Tuhan pun nama. Aduh, kita pun model kadang-kadang aneh. Jangan. Itulah sebabnya kalau kita belajar di dalam hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus, dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Itu semua hal yang memperlengkapi kehidupan kita manusia, mesti digunakan untuk mengasihi Tuhan. Jadi jangan baru mau panggil nama Tuhan kalau sudah gae di buku bambu. Jangan. Panggilan namanya ketika kita masih kuat dan sehat. Kenapa? Karena kita adalah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ini perlu kita perhatikan sebagai umat percaya. Kita harus ingat, Tuhan Allah itu terlalu sayang kita. Sampai-sampai dia meninggalkan tahta surgawi, memasuki dunia dan berjumpa dengan kita umat manusia dalam diri Yesus Kristus. Itu dia lakukan karena kecintaannya yang sangat dalam bagi kehidupan kita. Karena Allah tidak mau kita mengalami kebinasaan kekal di dalam hidup ini. Allah mau kita mengalami kehidupan kekal. Sebagai orang-orang Kristen, sekarang kita berada di perayaan Minggu Sengsara. Ingat, Minggu Sengsara itu kita rayakan dengan harus berefleksi bahwa karena keberdosaan kita itulah, karena kelemahan dan kejahatan kita itulah, Allah
penderitaan dan berjuang membebaskan kita dari kuasa maut. Sebab kita harus ingat dengan baik, upah dosa adalah maut. Dan hanya Allah sendiri yang bisa membebaskan kita dari kekuatan maut itu. Karena itu, di tengah-tengah perayaan Minggu Sengsara, sekaligus di dalamnya kita mengalami peristiwa kematian ini, mari kita berefleksi. Kita harus membutuhkan Tuhan. Kita tidak bisa hidup pada kekuatan kita sendiri. Virus yang hanya kiciana sakit noe ma. Apalagi kalau yang lain. Jangan bangga dengan apa yang kita miliki. Karena itu kepada mama dan anak-anak, mantu dan cucu sekalian, hidupkan mesbah keluarga. Sekalipun Bapak sudah tidak ada lagi, tapi rumah ini haruslah dijadikan sebagai mesbah doa bagi mama dan anak-anak, mantu dan cucu sekalian. Sebab kita ingat firman Allah berkata bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Kita harus terus memanggil namanya dan memohon kasih karunia-Nya, karena dunia ini penuh dengan rupa-rupa cobaan dan tantangan bagi hidup kita. Karena itu bersandarlah pada Tuhan supaya Dia terus memimpin kita sampai pada kekekalan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Umat